Dalam kehidupan modern, kita tampaknya semakin terobsesi untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Kita khawatir tentang masa depan, kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, dan kita merasa frustrasi ketika segala sesuatunya tidak sesuai dengan rencana yang telah kita rancang dalam pikiran kita. Akan tetapi, kendali adalah sebuah ilusi. Apa yang sebenarnya bisa kita kuasai jauh lebih sedikit daripada yang kita pikirkan. Disinilah ketabahan hati menawarkan ajaran yang kuat. Biarkan mengalir. Melepaskan bukanlah tindakan pasif, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Ini bukan tentang menyerah atau hanya menerima semuanya. Melainkan, ini adalah strategi mendalam yang melibatkan kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita atur, yaitu pikiran dan emosi kita. Dan begitu kita melakukannya, kita dapat menjalani hidup dengan kedamaian batin yang tidak terguncang oleh badai di luar. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 9 strategi untuk membiarkan segala sesuatunya mengalir, berdasarkan prinsip-prinsip Stoik. Masing-masing strategi ini dirancang untuk membantu Anda membebaskan diri Anda dari beban kontrol yang berlebihan, untuk menemukan ketenangan di tengah-tengah kekacauan, dan yang paling penting, untuk hidup dengan cara yang selaras dengan sifat alamiah dari segala sesuatu, seperti yang diusulkan oleh para guru besar Stoicisme. Strategi pertama, fokuslah pada respons Anda, bukan pada masalahnya. Disinilah kekuatan Anda yang sesungguhnya muncul. Para Stoa sangat jelas bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah peristiwa eksternal, kita dapat mengubah cara kita bereaksi terhadapnya. Dan reaksi itulah yang menentukan ketenangan pikiran kita, kekuatan kita, dan pada akhirnya kehidupan kita. Marcus Aurelius, dalam meditasinya menulis, pilihlah untuk tidak disakiti dan Anda tidak akan disakiti. Jangan merasa disakiti dan Anda tidak akan disakiti. Ini adalah prinsip yang kuat karena menunjukkan kepada kita bahwa sebagian besar waktu bukanlah situasi yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk menafsirkannya. Seolah-olah Anda memiliki filter yang dapat Anda sesuaikan. Ketika sesuatu terjadi, Anda bisa memilih untuk melihat sisi negatifnya, apa yang salah, apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Atau Anda bisa memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, bagaimana Anda bisa belajar, bertumbuh, atau bahkan menemukan sesuatu yang positif dalam situasi tersebut. Mari kita ambil contoh praktis. Bayangkan Anda ketinggalan bus di pagi hari dan terlambat ke kantor. Apakah Anda menghabiskan sepanjang hari dengan menyesali apa yang terjadi, merasa frustrasi, menyalahkan lalu lintas atau jam tangan Anda? Atau apakah Anda memutuskan bahwa, meskipun ketinggalan bus itu di luar kendali Anda, namun kondisi pikiran Anda yang menentukan? Anda bisa memanfaatkan waktu dengan berjalan kaki, mendengarkan musik atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Ini adalah perubahan perspektif yang memiliki dampak besar pada hari Anda. Apa yang dikatakan oleh kaum Stoa adalah bahwa setiap kali Anda menghadapi kesulitan, kekuatan Anda yang sebenarnya adalah bagaimana Anda memilih untuk bertindak dalam menghadapinya. Ketika Anda mengalihkan fokus Anda dari mengapa hal ini terjadi pada saya, menjadi bagaimana saya dapat merespons hal ini, Anda akan menjadi orang yang lebih tangguh. Bukan karena Anda menghindari masalah, tetapi karena Anda belajar untuk menanganinya tanpa termakan oleh masalah tersebut. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Dengan berfokus pada respon Anda mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah eksternal, tapi juga tentang memperkuat pikiran Anda. Masalahnya bersifat sementara, tetapi cara Anda memilih untuk bereaksi memiliki kekuatan untuk mengubah Anda. Seolah-olah setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih pikiran Anda, melatih kesederhanaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Sekarang, bayangkan seperti apa hidup Anda jika setiap kali Anda menghadapi tantangan, alih-alih menjadi stres atau marah, Anda memilih untuk menanggapinya dengan tenang dan fokus. Anda tidak akan terlalu lelah secara mental, tidak terlalu terkuras secara emosional, dan yang terpenting, Anda akan lebih mampu menghadapi apapun yang menghadang. Dan itu semua dimulai dengan keputusan tentang bagaimana Anda akan merespons. Jadi, lain kali jika Anda dihadapkan pada sesuatu yang sulit, tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan ini.
bagaimana cara terbaik untuk meresponsnya? Karena itu, teman saya, adalah esensi dari kontrol yang tabah. Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi apa yang Anda pilih untuk dilakukan dengan apa yang terjadi pada Anda. Strategi kedua. Hiduplah di masa sekarang, bukan di masa lalu dan bukan di masa depan. Ini adalah salah satu yang paling ampuh dan, pada saat yang sama, salah satu yang paling sulit untuk diterapkan. Kita semua jatuh ke dalam perangkap hidup yang terjebak pada apa yang telah terjadi atau apa yang bisa terjadi. Masalahnya adalah masa lalu dan masa depan tidak benar-benar berada dalam genggaman kita. Satu-satunya momen yang Anda miliki, satu-satunya yang benar-benar milik Anda, adalah saat ini. Dan disinilah kaum Stoa mengajak kita untuk fokus. Marcus Aurelius berkata, kita membuang sebagian besar waktu kita karena kita tidak hidup di masa sekarang, tapi mengantisipasi masa depan atau mengingat masa lalu. Dan jika dipikir-pikir, memang benar, kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang tidak bisa kita ubah, mengingat kembali kesalahan, mengingat apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Atau, sebaliknya, kita membuat diri kita stres memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang bisa salah atau bagaimana kita akan menangani situasi yang belum terjadi. Tetapi ketika Anda fokus pada saat ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Anda mulai membuat keputusan dengan kejelasan yang lebih besar, karena Anda tidak terganggu oleh apa yang masa depan tidak pasti dan Anda tidak memiliki kendali penuh atasnya. Namun saat ini adalah milik Anda. Pada saat inilah Anda memiliki kekuatan. Anda dapat memilih apa yang harus dipikirkan, bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan dengan situasi yang ada di depan Anda. Kaum Stoa adalah ahli dalam hal ini, karena mereka tahu bahwa waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi adalah waktu yang terbuang. Bayangkan Anda sedang berjalan di sepanjang jalan setapak. Jika Anda selalu melihat ke belakang, Anda akan tersandung pada apa yang ada di depan Anda. Jika Anda hanya melihat ke depan, Anda mungkin akan melewatkan detail-detail kecil dari jalan tersebut, keindahan yang ada di bawah kaki Anda. Tetapi jika Anda berjalan dengan mata terbuka ke masa kini, Anda akan menikmati perjalanan. Itulah hidup. Jika Anda terlalu fokus pada apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi, Anda akan kehilangan kesempatan untuk hidup di masa sekarang. Contoh sederhananya, katakanlah Anda melakukan kesalahan di tempat kerja. Anda menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, memikirkannya di dalam kepala, mengingat-ingat kembali kesalahan yang Anda lakukan. Apa yang Anda dapatkan? Tidak ada, hanya membuat diri Anda lelah. Namun jika Anda memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang, bagaimana Anda belajar dari kesalahan tersebut? Bagaimana Anda bisa berkembang? Maka Anda mengendalikan satu-satunya bagian yang ada di tangan Anda, yaitu saat ini. Hal yang sama berlaku ketika Anda mengkhawatirkan masa depan. Tentu saja, Anda bisa membuat rencana, tapi Anda tidak bisa mengendalikan apa yang belum terjadi. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kunci untuk melepaskan dan menemukan kedamaian adalah hidup di masa sekarang dengan kesadaran penuh. Fokuslah pada apa yang terjadi saat ini, apa yang tersedia untuk Anda, dan lepaskan rantai mental masa lalu dan masa depan yang menambah beban. Lain kali ketika Anda merasa cemas atau stres, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup di masa sekarang atau saya terjebak pada apa yang telah terjadi atau apa yang akan datang? Pertanyaan sederhana itu dapat membantu Anda mengembalikan pikiran Anda ke satu-satunya momen yang benar-benar penting. Strategi ketiga, melepaskan diri dari hasil. Hal ini mungkin agak sulit untuk diterima pada awalnya, karena dalam masyarakat kita sangat berorientasi pada hasil. Sejak usia muda kita diajarkan untuk fokus pada tujuan, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang ideal, mencapai kesuksesan dalam hubungan kita. Segala sesuatu tampaknya berkisar pada hasil, tetapi ketabahan hati memberi kita gagasan yang berbeda, hampir radikal. Yang penting bukanlah hasil, tetapi usaha yang Anda lakukan dalam prosesnya.
Epictetus mengatakan sesuatu yang sangat bijak tentang hal ini. Beberapa hal berada di bawah kendali kita dan beberapa hal tidak. Di bawah kendali kita adalah tindakan kita sendiri. Di luar kendali kita adalah hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Ada kebenaran yang mendalam dalam kalimat ini. Anda bisa berusaha sekeras mungkin, Anda bisa melakukan yang terbaik, namun pada akhirnya, hasilnya tidak selalu berada di tangan Anda. Terkadang, keadaan, keputusan orang lain atau hanya kebetulan dapat mengubah jalannya sesuatu. Dan pada saat itulah kita perlu belajar untuk melepaskan keterikatan kita pada bagaimana kita mengharapkan segala sesuatunya berjalan. Bayangkan, Anda sedang mempersiapkan sebuah presentasi penting untuk pekerjaan. Anda bekerja keras, Anda mempersiapkan diri, Anda melakukan segala sesuatu dalam kendali Anda. Namun, pada akhirnya, hasil akhirnya mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Mungkin Anda tidak memberikan dampak pada audiens seperti yang Anda inginkan, atau mungkin situasinya tidak mendukung. Pada saat itu, Anda bisa merasa frustasi dan merasa gagal, atau Anda bisa mengadopsi pola pikir yang tabah. Anda bisa berkata pada diri Anda sendiri, "Saya sudah melakukan yang terbaik, sisanya tidak tergantung pada saya." Kuncinya di sini adalah fokus pada usaha Anda, pada apa yang Anda lakukan dalam setiap tindakan, tanpa terjebak pada apakah hasil akhirnya sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda mempersiapkan diri, dan bagaimana Anda bertindak. Hasilnya berada di luar kendali Anda. Dan tahukah Anda? Hal ini membebaskan, karena ketika Anda melepaskan diri dari obsesi terhadap hasil, Anda membiarkan diri Anda menikmati prosesnya. Anda membiarkan diri Anda melakukan sesuatu hanya demi melakukannya, tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. Selain itu, kaum Stoa juga mengajarkan kita bahwa, seringkali, hasil yang kita takuti atau tidak harapkan dapat memiliki nilai yang tidak kita lihat pada saat itu. Apa yang terlihat seperti kegagalan bisa jadi merupakan sebuah kesempatan yang terselubung. Sesuatu yang pada saat ini tidak sesuai dengan keinginan Anda mungkin akan membuka pintu yang tidak pernah Anda bayangkan. Mari kita ambil contoh yang lebih sehari-hari. Katakanlah Anda sedang berusaha memperbaiki hubungan Anda dengan seseorang, mungkin teman atau anggota keluarga. Anda berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih baik, menjadi lebih pengertian. Namun, setelah semua upaya itu, hubungan itu masih tetap rumit. Disitulah ketabahan berperan. Hal yang penting bukanlah apakah Anda berhasil memperbaiki hubungan, tetapi fakta bahwa Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Lepas dari hasil berarti bahwa, bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, Anda dapat memiliki ketenangan pikiran dengan mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Ketika Anda belajar untuk melepaskan diri dari hasil, Anda akan menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah pada apa yang Anda capai, tetapi pada bagaimana Anda menjalani prosesnya. Itulah esensi sebenarnya dari strategi ini, dan begitu Anda memahaminya, hidup akan terasa lebih ringan. Anda tidak lagi memikul beban bahwa segala sesuatunya harus sempurna. Anda hanya melakukan yang terbaik yang Anda bisa, dan itu, kawan, sudah cukup. Strategi keempat. Berlatihlah bersyukur setiap hari. Di sini kita sampai pada strategi yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki kekuatan transformatif yang sangat besar. Bersyukur. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk menginginkan lebih, untuk fokus pada apa yang kurang, alih-alih menghargai apa yang sudah kita miliki. Mentalitas yang tidak pernah merasa cukup ini menyebabkan ketidakpuasan yang terus-menerus. Namun, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa salah satu jalan yang paling langsung menuju kedamaian batin adalah dengan memupuk rasa syukur, tidak secara sporadis, tetapi sebagai praktik sehari-hari. Seneca berkata, bukan orang yang memiliki sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, yang miskin. Pemikiran Stoa ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup. Alih-alih terobsesi dengan apa yang tidak kita miliki, atau apa yang belum kita capai,
kita bisa memilih untuk melihat apa yang sudah ada dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Rasa syukur adalah sebuah perubahan fokus. Hal ini bergerak dari kekurangan ke kelimpahan, tidak harus dalam hal materi, tetapi dalam hal emosi dan mental. Berlatih bersyukur berarti melatih pikiran kita untuk memperhatikan apa yang sudah cukup. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Secangkir kopi panas di pagi hari, percakapan yang menyenangkan, kesehatan yang Anda miliki, atap di atas kepala Anda. Ini adalah hal-hal yang sering kita anggap remeh, namun menjadi dasar dari kehidupan yang memuaskan. Dari sudut pandang Stoik, bersyukur juga berarti menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan bertahan selamanya. Semua yang Anda miliki pada suatu saat akan hilang. Hubungan, harta benda, bahkan kesehatan Anda, tidaklah permanen. Dan ketika Anda memahami hal ini, bukan karena takut, tetapi karena penerimaan, Anda mulai lebih menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Hal ini membantu Anda untuk tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang mungkin hilang di masa depan, karena Anda sudah menikmati apa yang Anda miliki saat ini. Mari kita ambil sebuah contoh. Mungkin Anda tidak berada di pekerjaan yang selalu Anda impikan, atau Anda tidak menghasilkan uang sebanyak yang Anda inginkan. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap ketidakpuasan, berpikir bahwa hidup Anda akan lebih baik ketika Anda mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Namun, bagaimana jika Anda berfokus pada apa yang sudah Anda miliki sekarang? Mungkin Anda memiliki pekerjaan yang memungkinkan Anda untuk belajar, memiliki rekan kerja yang cocok dengan Anda, atau memiliki fleksibilitas dalam jadwal Anda. Mempraktikkan rasa syukur bukanlah konformisme. Ini adalah belajar untuk melihat hal-hal positif yang sudah ada sambil terus berusaha untuk memperbaiki diri. Kaum Stoa juga mengingatkan kita bahwa rasa syukur terkait erat dengan konsep kecukupan. Anda tidak perlu lebih banyak untuk menjadi bahagia. Anda dapat bercita-cita untuk meningkatkan diri, tentu saja, tapi bukan karena kekurangan, melainkan karena kelimpahan dengan mengetahui bahwa, pada saat ini, Anda telah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merasa damai. Hal ini akan membebaskan Anda dari, saya ingin lebih, yang terus-menerus yang menghasilkan begitu banyak kebisingan dalam hidup kita. Latihan praktis yang bisa Anda lakukan adalah, di akhir hari, luangkan waktu beberapa menit untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Hal-hal tersebut tidak harus berupa pencapaian yang besar. Bahkan, semakin sederhana, semakin baik. Kebiasaan kecil ini akan membantu melatih pikiran Anda untuk fokus pada hal-hal positif, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat perspektif Anda berubah. Singkatnya, bersyukur setiap hari adalah cara yang ampuh untuk membiarkan segala sesuatunya mengalir. Alih-alih terjebak pada apa yang tidak Anda miliki atau apa yang hilang, Anda menambatkan diri Anda pada masa sekarang, dan menghargai apa yang sudah ada. Dan ketika Anda melakukan hal ini, Anda akan merasa lebih ringan, lebih damai. Karena pada akhirnya, ketika Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang dapat disyukuri, bahkan pada hari-hari yang paling sulit sekalipun. Strategi kelima. Jangan tersinggung. Strategi ini sangat penting untuk belajar membiarkan segala sesuatunya mengalir. Dan percayalah, begitu Anda menerapkannya, Anda akan melihat perubahan besar dalam hidup Anda. Seringkali, kita menganggap segala sesuatu secara pribadi. Apa yang dikatakan seseorang, apa yang tidak dikatakan seseorang, cara seseorang memandang kita, atau bahkan cara mereka bereaksi terhadap kita. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sebagian besar waktu, apa yang orang lain lakukan atau katakan tidak ada hubungannya dengan kita, dan lebih banyak berkaitan dengan diri mereka sendiri, keadaan mereka, keadaan emosi mereka, atau persepsi mereka sendiri. Epictetus mengatakannya dengan sempurna. Yang mengganggu manusia bukanlah benda-benda, tetapi penilaian yang kita buat tentang benda-benda. Artinya, yang mempengaruhi kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi interpretasi yang kita berikan terhadapnya. Jika seseorang membuat komentar yang tidak menyenangkan kepada kita,
kita dapat memutuskan bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi kita, bahwa itu adalah serangan langsung terhadap kita. Atau kita dapat memilih untuk memahami bahwa apa yang dikatakan orang tersebut mencerminkan pergulatan batinnya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan nilai pribadi kita. Mari kita ambil contoh praktis. Bayangkan seorang rekan kerja mengkritik Anda di depan orang lain. Reaksi alamiah pertama adalah merasa sakit hati atau marah, karena hal tersebut tampak seperti serangan langsung terhadap Anda. Namun jika kita menerapkan strategi tabah ini, Anda bisa berhenti dan berpikir, ini bukan tentang saya, ini tentang sudut pandang atau kondisi pikiran orang tersebut. Mungkin orang tersebut sedang mengalami hari yang buruk, mungkin mereka merasa tidak aman dan memproyeksikan rasa frustasinya kepada orang lain. Alih-alih langsung bereaksi, Anda dapat mengambil sikap yang lebih tenang, tidak membiarkannya memengaruhi Anda secara pribadi, dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban emosional dari interaksi tersebut. Ketika Anda tidak menanggapi sesuatu secara pribadi, Anda membebaskan diri Anda dari rantai emosional yang mengikat Anda pada perilaku dan pendapat orang lain. Anda belajar untuk membiarkan kata-kata dan tindakan orang lain mengalir tanpa menembus kedamaian batin Anda. Ini tidak berarti Anda mengabaikan kritik atau percakapan yang sulit, tetapi Anda belajar untuk mendekatinya dari sudut pandang yang lebih objektif, tanpa membiarkannya memengaruhi harga diri atau kondisi emosional Anda. Salah satu ajaran ketabahan yang luar biasa adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak atau berpikir, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Lain kali ketika seseorang memperlakukan Anda dengan cara yang membuat Anda tidak nyaman atau memberikan komentar yang menyakiti Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar-benar pribadi atau lebih merupakan ekspresi dari apa yang orang tersebut alami di dunia batin mereka? Yang lebih penting lagi, apakah saya akan membiarkan hal ini mempengaruhi saya? Pikirkanlah seperti ini. Ketika Anda menanggapi sesuatu secara pribadi, Anda membawa beban emosi orang lain. Tetapi ketika Anda belajar untuk tidak melakukannya, Anda membebaskan diri Anda sendiri. Anda membiarkan segala sesuatunya mengalir di sekitar Anda tanpa menjadi beban yang Anda bawa. Pada akhirnya, strategi ini mengajarkan Anda untuk melepaskan gagasan bahwa dunia berputar di sekitar Anda, yang sangat membebaskan. Tidak semua yang terjadi di sekitar Anda adalah cerminan dari diri Anda atau nilai Anda. Jadi lain kali jika ada sesuatu yang membuat Anda merasa tidak enak, berhentilah dan ingatlah bahwa itu bukan masalah pribadi dan Anda tidak perlu menanggung beban itu. Teruslah bergerak maju, jaga kedamaian Anda dan biarkan segala sesuatunya mengalir tanpa menganggapnya sebagai serangan langsung. Strategi ke-6. Rangkullah perubahan dan bukan menolaknya. Perubahan adalah salah satu dari sedikit kepastian yang kita miliki dalam hidup. Segala sesuatu terus bergerak, musim, orang, keadaan, namun kita cenderung menolak perubahan seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus dihindari dengan cara apapun. Namun disinilah ketabahan hati memberikan kita pelajaran yang berharga. Alih-alih melawan perubahan, kita harus belajar untuk menerimanya sebagai bagian yang tak terelakkan dari kehidupan dan mengalir bersamanya. Herakleitos, meskipun bukan seorang Stoa, terkenal dengan perkataannya, tidak ada seorang pun yang mandi 2 kali di sungai yang sama karena sungai itu terus berubah. Ide ini diadopsi oleh kaum Stoa karena ide ini dengan sempurna merangkum sifat dunia. Segala sesuatu berubah, bahkan Anda bukanlah orang yang sama dengan Anda kemarin. Tetapi alih-alih melihat perubahan sebagai sesuatu yang merampas rasa aman, kaum Stoa melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan beradaptasi. Menolak perubahan hanya akan menyebabkan frustrasi dan penderitaan. Jika Anda mencoba untuk mempertahankan segala sesuatunya sebagaimana adanya, Anda berjuang melawan sifat alamiah dari realitas. Bayangkan Anda memiliki pekerjaan yang Anda sukai, tetapi suatu hari, karena keputusan di luar kendali Anda, posisi Anda berubah atau Anda bahkan kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, naluri awal Anda mungkin untuk menolak, melawan situasi, berpegang teguh pada masa lalu, tetapi semakin Anda menolak, semakin sulit untuk menerimanya dan semakin dalam Anda tenggelam ke dalam stres dan kesedihan. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa ketika dihadapkan pada perubahan, hal terbaik yang harus dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri,
Apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Bagaimana saya bisa beradaptasi? Karena perubahan tidak hanya tak terelakkan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk berkembang. Segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan, dan jika Anda mengadopsi pola pikir keterbukaan terhadap perubahan, daripada melihatnya sebagai ancaman, Anda akan menemukan bahwa hal tersebut akan membebaskan Anda dari banyak kekhawatiran. Selain itu, merangkul perubahan bukan hanya tentang menerimanya secara pasif, tetapi juga tentang menjadi fleksibel, tentang kesediaan untuk menyesuaikan rencana Anda, harapan Anda, dan terkadang bahkan pemikiran Anda. Ketika Anda berhenti berpegang pada gagasan bahwa segala sesuatunya harus dengan cara tertentu, Anda membiarkan diri Anda mengalir bersama kehidupan alih-alih berjuang melawannya, dan pada akhirnya hal itu akan memberi Anda kedamaian. Sebuah contoh praktis. Bayangkan sebuah hubungan dekat berubah. Mungkin persahabatan yang sudah terjalin bertahun-tahun tidak lagi sama, atau pasangan yang Anda rencanakan untuk menghabiskan sisa hidup Anda memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Daripada menolak perubahan dan mencoba untuk memaksakan segala sesuatunya kembali seperti semula, Anda bisa memilih untuk menerima kenyataan yang baru. Anda dapat membiarkan diri Anda belajar dari pengalaman, menghargai momen-momen yang Anda alami, dan menerima bahwa segala sesuatu memiliki siklus. Alih-alih melihat perubahan sebagai sebuah kehilangan, Anda bisa melihatnya sebagai sebuah evolusi alami. Cara lain untuk melihatnya adalah dengan memikirkan alam. Sebuah pohon tidak menahan angin, ia bergoyang bersamanya. Ia tidak menahan daunnya ketika musim gugur tiba, ia membiarkannya pergi, dan dengan melakukan hal tersebut memungkinkan daun-daun baru untuk tumbuh di musim semi. Seperti itulah seharusnya kita menghadapi perubahan dalam hidup kita, dengan keyakinan bahwa, meskipun saat ini segala sesuatunya tampak tidak pasti, akan selalu ada musim baru yang akan datang. Ketika Anda berhenti menolak perubahan, Anda akan menemukan bahwa hidup mengalir lebih alami. Anda tidak lagi melawan sesuatu yang tak terelakkan, tetapi bergerak mengikuti ritme yang ada, dan hal ini memungkinkan Anda untuk hidup lebih penuh dan tidak terlalu stres. Jadi, lain kali jika Anda merasa sesuatu dalam hidup Anda berubah, alih-alih menolaknya, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa tumbuh dari hal ini? Karena pada akhirnya, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan, dan ketika Anda menerimanya, Anda akan menyadari bahwa selalu ada kesempatan baru yang menunggu di sisi lain. Strategi ketujuh. Berlatihlah untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran adalah kebajikan yang sering kita remehkan, terutama di dunia di mana segala sesuatu tampaknya terjadi dengan kecepatan cahaya. Kita menginginkan hasil yang segera, jawaban yang cepat, dan solusi yang instan. Namun, kaum Stoa tahu bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati datang dari mengetahui bagaimana cara menunggu, dari belajar untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Dan hal itu, meskipun terkadang tidak nyaman, adalah kunci untuk membiarkan segala sesuatunya mengalir. Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya bekerja memperkuat tubuh. Pemikiran ini mencerminkan kebenaran yang mendasar, rintangan dan tantangan bukanlah musuh, melainkan kesempatan untuk mengembangkan kesabaran dan daya tahan. Ketika Anda menghadapi kesulitan, alih-alih menjadi frustrasi atau menyerah, Anda memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran. Dan yang saya maksudkan bukan kesabaran pasif yang hanya menunggu segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya, melainkan kesabaran aktif, di mana Anda memilih untuk tetap tenang sambil terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Kesulitan adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan, tidak ada jalan lain. Tetapi apa yang diajarkan oleh kaum Stoa adalah bahwa kita dapat memilih bagaimana kita menghadapi saat-saat sulit itu. Ketidaksabaran hanya akan membawa stres dan kecemasan. Semakin cepat Anda ingin segala sesuatunya terselesaikan, semakin besar tekanan yang Anda berikan pada diri sendiri.
dan hal ini bisa berujung pada keputusan yang impulsif atau rasa putus asa jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Bayangkan Anda sedang mengerjakan sebuah proyek penting dan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Ada penundaan, komplikasi, bahkan mungkin kegagalan. Ketidaksabaran akan membuat Anda ingin segera memperbaiki semuanya, mencari solusi cepat yang terkadang bukan yang terbaik, tetapi jika Anda menerapkan strategi tabah ini, Anda memutuskan untuk melatih kesabaran. Anda tahu bahwa hal-hal penting membutuhkan waktu, bahwa kemajuan tidak selalu linear, dan bahwa ketekunan lebih berharga daripada kecepatan. Dalam kesulitan, kesabaran memberi Anda ruang untuk merenung, menganalisis situasi dengan lebih jelas, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kaum Stoa melihat kesulitan sebagai semacam ujian bagi pikiran. Jika Anda bisa tetap tenang dan tenang dalam menghadapi tantangan, maka Anda bisa mengatasi hampir semua hal. Kesabaran bukan berarti pasrah, melainkan percaya bahwa dengan waktu dan usaha yang tepat, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Contoh sederhananya adalah proses mempelajari sesuatu yang baru. Apakah Anda sedang belajar memainkan alat musik, menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda atau mengembangkan keterampilan baru? Akan selalu ada saat-saat ketika Anda merasa buntu. Ketidaksabaran mungkin membuat Anda ingin menyerah atau mencari jalan pintas, tetapi ketika Anda berlatih kesabaran, Anda akan menyadari bahwa kemajuan yang nyata, yang bertahan lama, membutuhkan waktu. Dan ketika Anda menerima waktu tersebut sebagai bagian dari proses, Anda membebaskan diri Anda dari stres karena harus melihat segala sesuatunya terselesaikan dengan segera. Kesabaran juga memungkinkan Anda untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Ketika Anda tidak sabar, Anda cenderung lebih mudah frustrasi, cemas, atau bahkan marah. Namun ketika Anda memilih untuk bersabar, Anda memberikan ruang bagi emosi tersebut untuk tenang dengan sendirinya. Dan di ruang itu Anda dapat menemukan kejelasan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan, di atas segalanya, Anda dapat menghindari kelelahan emosional yang muncul karena ingin semuanya terjadi sekarang. Aspek penting lainnya adalah bahwa kesabaran dalam menghadapi kesulitan tidak hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda bersabar, terutama dalam situasi yang sulit, Anda menjadi contoh kesabaran bagi orang lain. Anda membantu menciptakan suasana tenang dan bukannya kekacauan yang dapat menular ke orang-orang di sekitar Anda. Jadi, pada saat Anda dihadapkan pada situasi yang sulit, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang dapat saya peroleh dengan bersabar? Bagaimana saya dapat tetap tenang dalam menghadapi rintangan ini? Dengan demikian, Anda akan melihat bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang menghambat Anda, tetapi sesuatu yang membuat Anda lebih kuat. Kesabaran itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Strategi ke-8, lepaskan harapan yang kaku. Salah satu alasan mengapa kita sangat menderita adalah karena kita memiliki ekspektasi yang kaku tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya terjadi, bagaimana orang harus berperilaku dan bagaimana kejadian-kejadian harus terjadi dalam hidup kita. Namun, kaum Stoa tahu bahwa memiliki ekspektasi yang terlalu kaku adalah resep untuk frustrasi. Mengapa? Karena hidup jarang sekali mengikuti naskah yang ada dalam pikiran kita. Kuncinya adalah belajar untuk melepaskan ekspektasi yang kaku dan beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Epictetus berkata, jangan mencari peristiwa yang terjadi seperti yang Anda inginkan, tapi harapkanlah peristiwa itu terjadi sebagaimana adanya dan hidup Anda akan mengalir dengan damai. Ungkapan ini merangkum semuanya. Ketika kita berhenti bersikeras bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan cara tertentu, kita mulai menerima hidup apa adanya, dan dalam penerimaan itu kita menemukan ketenangan pikiran yang sejati. Bayangkan merencanakan liburan yang sempurna, cuaca yang sempurna, tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi, semuanya terkendali, tetapi ketika Anda tiba, hujan turun setiap hari. Jika Anda memiliki ekspektasi yang kaku bahwa liburan hanya akan menyenangkan jika cuaca cerah, Anda akan frustrasi.
Namun, jika Anda melepaskan ekspektasi tersebut dan beradaptasi dengan situasi, Anda mungkin akan menemukan cara lain untuk menikmati perjalanan. Anda mungkin menemukan bahwa berjalan di tengah hujan juga memiliki daya tarik tersendiri, atau Anda bisa menghabiskan lebih banyak waktu di tempat-tempat yang terlindung yang belum pernah Anda pertimbangkan. Melepaskan ekspektasi yang kaku tidak berarti bahwa Anda tidak dapat merencanakan atau bercita-cita untuk sesuatu, tetapi Anda tidak boleh terikat pada hal-hal yang berjalan persis seperti yang Anda bayangkan. Hidup tidak dapat diprediksi, begitu pula dengan manusia. Jika Anda mengharapkan semua orang bertindak sesuai dengan harapan Anda, atau setiap situasi mengikuti rencana yang Anda pikirkan, Anda akan selalu merasa frustrasi. Contoh umum lainnya adalah dalam hubungan pribadi kita. Terkadang kita mengharapkan orang lain bereaksi atau berperilaku dengan cara tertentu, dan ketika mereka tidak bereaksi, kita kecewa. Namun, dari manakah kekecewaan itu berasal? Itu berasal dari harapan yang kita ciptakan dalam pikiran kita, belum tentu dari kenyataan orang lain. Mungkin seorang teman tidak merespon seperti yang Anda harapkan dalam situasi yang sulit, atau orang yang Anda cintai tidak bertindak seperti yang Anda pikirkan. Namun, ketika Anda melepaskan ekspektasi tersebut dan membiarkan orang lain apa adanya, Anda membebaskan diri Anda dari beban emosional yang tidak perlu. Dengan melepaskan ekspektasi yang kaku, Anda belajar untuk mengalir lebih baik dalam kehidupan. Anda tidak lagi terjebak dalam pemikiran, ini seharusnya berbeda, tetapi fokus pada apa yang ada dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Alih-alih mencoba menyesuaikan kenyataan dengan harapan Anda beradaptasi dengan kenyataan apa adanya. Dan fleksibilitas itulah yang membuat Anda bisa hidup lebih ringan dan tidak terlalu stres. Latihan yang baik untuk mempraktikkan hal ini adalah dengan menyadari ketika Anda mulai merasa frustrasi atau kecewa. Tanyakan pada diri Anda sendiri, dari mana datangnya emosi ini? Apakah karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan saya? Dan jika ya, apa yang akan terjadi jika saya melepaskan harapan tersebut? Seringkali, hanya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri sendiri, Anda akan menyadari bahwa masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda membayangkan atau mengharapkannya terjadi. Ketika Anda melepaskan ekspektasi yang kaku itu, Anda mulai menerima bahwa segala sesuatunya bisa saja berjalan di jalur yang tidak terduga, dan yang lebih penting lagi, hal tersebut tidak masalah. Hidup mungkin tidak selalu memberikan apa yang Anda harapkan, tetapi jika Anda bersedia untuk beradaptasi dan mengikuti apapun yang terjadi, Anda akan menemukan bahwa seringkali apa yang Anda dapatkan lebih baik daripada yang Anda rencanakan. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan Anda, berhentilah sejenak dan ingatlah, kekakuan akan mengunci Anda, tetapi fleksibilitas akan membebaskan Anda, dan dalam kebebasan itulah Anda akan menemukan kedamaian yang sejati. Strategi ke-9. Ingatlah bahwa semuanya bersifat sementara. Salah satu gagasan paling kuat dari Stoikisme adalah gagasan bahwa segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu, bersifat sementara. Kehidupan, situasi sulit, saat-saat sukacita, dan bahkan kekhawatiran kita semua memiliki awal dan akhir. Ketika Anda memahami kebenaran ini secara mendalam, Anda mulai melihat segala sesuatu dalam perspektif baru, dan yang terbaik, pola pikir ini membantu Anda untuk membiarkan segala sesuatu mengalir dengan lebih mudah. Marcus Aurelius mengatakannya seperti ini. Lihatlah bagaimana segala sesuatu di sekitar Anda, siapa Anda, apa yang Anda lakukan dan apa yang terjadi pada Anda lenyap, seolah-olah itu adalah asap atau uap, sementara dan fana. Gagasan ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita tertekan. Sebaliknya, hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi, baik yang baik maupun yang buruk. Hal ini mengajak kita untuk hidup dengan lebih sedikit keterikatan pada keadaan, untuk menerima kesengsaraan dan kegembiraan dengan ketenangan yang sama. Karena kita tahu bahwa semuanya bersifat sementara. Bayangkan Anda sedang mengalami masa-masa sulit, putus cinta, kehilangan, atau tantangan di tempat kerja. Mungkin akan terasa sangat berat,
seolah-olah rasa sakit atau frustrasi itu akan berlangsung selamanya. Namun, disinilah ketabahan hati mengundang Anda untuk berhenti dan merenung. Ini juga akan berlalu. Rasa sakit yang Anda rasakan tidaklah permanen, seperti halnya kesulitan yang tidak permanen. Mengetahui bahwa emosi negatif bersifat sementara akan membantu Anda untuk tidak melekat pada emosi tersebut, tidak membiarkannya menyeret Anda ke dalam penderitaan yang terus-menerus. Alih-alih melawan rasa sakit, Anda menerimanya sebagai bagian dari kehidupan, karena Anda tahu bahwa rasa sakit itu pada akhirnya akan menghilang. Gagasan yang sama juga berlaku untuk saat-saat indah. Terkadang, saat kita menikmati sesuatu yang membuat kita bahagia, kita juga bisa merasa cemas, takut momen ini akan berakhir. Namun di sini penting untuk diingat bahwa, seperti saat-saat sulit, saat-saat bahagia juga bersifat sementara, dan itulah yang membuatnya berharga. Ketidakkekalan sesuatu mengajarkan kita untuk lebih menghargainya, untuk sepenuhnya hadir saat kita mengalaminya, daripada mengkhawatirkan kapan hal itu akan berakhir. Pikirkan kembali saat Anda masih kecil, apakah Anda pernah memiliki mainan atau pengalaman favorit yang Anda pikir akan bertahan selamanya? Seiring berjalannya waktu, Anda menyadari bahwa semua itu berubah, dan meskipun mungkin saat itu terlihat sangat besar, Anda sekarang melihatnya dalam perspektif. Hidup adalah siklus momen yang berlalu, dan kuncinya adalah tidak berpegang terlalu erat pada salah satu momen tersebut. Mari kita ambil contoh lain, katakanlah Anda mengalami minggu yang sulit, penuh dengan masalah dan situasi yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda merasa lelah, stres, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Pada saat itu, Anda dapat mengingatkan diri Anda bahwa ini hanya sementara, bahwa segala sesuatunya pada akhirnya akan menjadi lebih baik. Pengingat sederhana ini membantu Anda untuk tidak menanggung beban emosional dari situasi tersebut lebih lama dari yang diperlukan. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan pribadi. Anda mungkin sedang mengalami konflik dengan seseorang yang dekat dengan Anda, dan merasa bahwa ketegangan tidak akan pernah hilang. Namun, jika Anda mengadopsi pola pikir bahwa segala sesuatu bersifat sementara, Anda akan menyadari bahwa konflik tersebut juga akan berakhir. Tidak akan selalu seperti itu, dan hal ini membuat Anda dapat menanganinya dengan lebih sabar dan tenang, karena Anda tahu bahwa konflik itu tidak bersifat permanen. Memahami kefanaan segala sesuatu akan membantu Anda untuk hidup dengan rasa takut yang lebih sedikit dan lebih banyak kebebasan. Hal ini membebaskan Anda dari kemelekatan pada situasi, baik dan buruk, dan memungkinkan Anda untuk mengalir dengan apapun yang datang. Ini bukan berarti Anda mengabaikan apa yang terjadi, tetapi Anda menerimanya apa adanya, mengetahui bahwa pada suatu saat hal itu akan berubah. Perspektif ini memberi Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun dan kebijaksanaan untuk menikmati saat-saat bahagia tanpa terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jadi, pada saat Anda dihadapkan pada saat yang sulit atau saat yang membahagiakan, ingatlah bahwa tidak ada yang abadi. Hal-hal yang baik akan berlalu, dan hal-hal yang buruk juga akan berlalu. Dan dalam pemahaman tersebut, Anda akan menemukan kedamaian untuk membiarkan mengalir apapun yang terjadi dalam hidup Anda.